Ruang redaksi berbagai media masih berdenyut ketika kabar kunjungan Presiden Prabowo ke rumah sakit tersebar seperti kilatan petir. Video yang menunjukkan Prabowo meneteskan air mata saat melihat kondisi Jokowi langsung menyapu lini massa, memicu gelombang rasa penasaran yang tak terbendung. Belum genap 1 jam, perbincangan sudah mengalir dari warung kopi hingga ruang-ruang podcast terkenal, menciptakan suasana seolah negara sedang menyaksikan adegan paling emosional tahun ini. Dari balik layar, para editor memperhatikan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap momen tersebut. Ada yang terharu, ada yang bingung, ada pula yang berspekulasi mengenai arti air mata seorang presiden yang selama ini dikenal tegas, keras, dan hampir tak pernah menunjukkan sisi rapuhnya di depan publik. Momen itu dianggap sebagian orang sebagai bukti kuat hubungan personal Prabowo dan Jokowi yang tak pernah benar-benar diungkap. Bagi yang lainnya, itu memunculkan tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup politik Indonesia. Sementara itu, para pengamat politik mulai tampil bergantian di televisi. Mereka mengupas makna simbolik kunjungan tersebut, menghubungkan setiap gerakan, ekspresi, hingga nada suara Prabowo dengan dinamika kekuasaan yang terus berputar. Namun tak seorang pun menduga bahwa perhatian publik justru akan terarah pada sosok di luar lingkaran politik. Seseorang yang tidak menyangka komentarnya akan mengguncang suasana, Raffi Ahmad. Di tengah maraknya siaran langsung, unggahan foto perjalanan liburan, dan promosi brand, Raffi tiba-tiba membuka sesi live streaming santai dari ruang kerjanya. Tidak ada pencahayaan khusus, tidak ada skrip. Semua berlangsung spontan. Salah satu penontonnya mengirim pertanyaan tentang video tersebut, dan Raffi, yang dikenal spontan dan apa adanya, menjawab tanpa pikir panjang. Ia hanya bermaksud mengungkapkan pendapatnya sebagai warga biasa, namun nada santainya membuat komentarnya terdengar menusuk. Dalam hitungan detik, potongan ucapannya tersebar luas tanpa konteks. Banyak yang menontonnya tanpa melihat keseluruhan live. Reaksi publik meledak seperti bom waktu. Komentarnya dianggap sinis, tidak menghargai momen emosional antara dua pemimpin yang pernah saling berhadapan dalam kontestasi politik besar. Fitur replay live sendiri bahkan tidak sempat dilihat banyak orang, potongan 2 detik sudah cukup untuk membuat perubahan besar. Di ruang-ruang grup WhatsApp, pembahasan Raffi menggantikan topik-topik serius. Beberapa orang menganggapnya sekadar hiburan di tengah tensi politik, namun yang lainnya melihat komentar itu sebagai bentuk ketidaksensitifan sosial figur publik yang seharusnya lebih berhati-hati. Nama Raffi melesat ke puncak trending, menyalip berita utama mengenai kondisi Jokowi. Sebagian penonton tidak menyangka bahwa komentar ringan seorang entertainer dapat menyaingi sorotan terhadap pemimpin negara. Di balik hiruk-pikuk tersebut, Raffi duduk termenung di rumahnya. Ia tidak menyangka satu kalimat santai bisa berubah menjadi perdebatan nasional. Matanya mengamati telepon yang terus bergetar, menampilkan pesan dari rekan-rekan selebritas yang meminta dirinya berhati-hati, sementara beberapa penggemarnya mencoba menenangkan situasi. Namun semakin Raffi diam, semakin besar interpretasi publik mengenai maksud ucapannya. Di sisi lain, tim media istana memperhatikan perkembangan yang semakin memanas. Mereka menyadari bahwa membiarkan isu ini berkembang sembarangan hanya akan memperkeruh suasana. Namun mereka juga tahu terlalu cepat bereaksi bisa memunculkan kesan berlebihan. Disinilah pentingnya keseimbangan antara menjaga citra presiden dan memahami dinamika dunia hiburan yang penuh spontanitas dan emosi cepat berubah. Di antara kekacauan ini, para analis menyadari satu hal penting, momen Prabowo menjenguk Jokowi ternyata lebih dari sekadar kunjungan pribadi. Ini adalah titik bersinggungan yang mempertemukan politik tingkat tinggi dengan budaya pop yang menguasai perhatian publik. Dalam satu peristiwa, dua dunia yang berbeda bertabrakan, menciptakan riak besar yang tak terduga. Malam pun tiba, namun situasi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Setiap menit muncul unggahan baru, opini baru, dan spekulasi baru. Di balik tirai kaca rumahnya, Raffi hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa apa yang awalnya dianggap lelucon ringan justru membuka babak baru dalam perjalanan panjang hubungan antara politik dan dunia hiburan. Sebuah babak yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Raffi bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah semalam dihujani kritik, ia mencoba membaca ulang komentar-komentar yang masuk. Ada yang menghujat, ada yang membela, tetapi sebagian besar hanya bingung mengapa komentar singkatnya bisa menjadi isu nasional. Ia duduk di meja makan sambil memandangi secangkir kopi yang tak disentuh, memikirkan bagaimana menyikapi badai yang terlanjur membesar. Di benaknya,
Terlintas kesadaran bahwa dunia hiburan dan politik ternyata bisa bertabrakan dengan keras tanpa peringatan. Di ruang lain, manajernya sibuk menerima panggilan bertubi-tubi. Beberapa stasiun televisi ingin mengundang Raffi untuk klarifikasi, sementara brand-brand besar mempertimbangkan ulang iklan yang menjadwalkan dirinya sebagai bintang utama. Tekanannya bukan lagi hanya soal reputasi, tetapi juga bisnis, citra, dan kredibilitas. Raffi menyadari ia harus berhati-hati memilih langkah berikutnya, karena satu kata yang salah bisa memperburuk keadaan. Sementara itu, di lingkungan istana, tim komunikasi presiden mengadakan rapat mendadak. Mereka memonitor reaksi publik, menganalisis sentimen, dan membahas apakah Presiden Prabowo perlu memberikan tanggapan resmi atau membiarkan situasi mereda dengan sendirinya. Beberapa staf menilai bahwa membalas komentar Raffi hanya memperpanjang polemik, sementara yang lain berpendapat bahwa diam justru memberi ruang bagi spekulasi liar untuk berkembang. Pada saat yang sama, opini publik terus meluas. Para tokoh masyarakat ikut bersuara, sebagian menilai Raffi kurang sensitif, sebagian lainnya membelanya sebagai figur yang hanya bersikap spontan. Percakapan daring berubah menjadi arena debat tanpa ujung, di mana setiap orang merasa perlu menyampaikan pendapat. Sorotan yang tadinya mengarah pada hubungan Prabowo dan Jokowi kini berputar mengelilingi satu tokoh hiburan yang tak menduga dirinya akan jadi pusat perhatian. Di tengah gejolak itu, sebuah pesan masuk ke ponsel manajer Raffi. Pesan dari istana, bukan undangan dalam bentuk resmi, melainkan ajakan untuk bertemu secara santai. Raffi sempat terdiam ketika mendengar kabar itu. Ia tidak tahu apakah ini kesempatan untuk meluruskan keadaan atau justru membuatnya semakin sulit. Namun setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa menghindar bukanlah pilihan. Sorenya, ia berada di dalam mobil menuju Istana Merdeka. Perjalanan terasa sunyi meski jalanan ramai. Ia memandang keluar jendela sambil memikirkan bagaimana harus menjelaskan maksud sebenarnya. Ketika mobil memasuki kompleks istana, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa pertemuan ini mungkin akan menentukan nasib citranya di mata publik. Sesampainya di ruang pertemuan kecil, Raffi ditemui oleh salah satu staf yang menyambutnya dengan ramah. Tidak lama kemudian, Presiden Prabowo masuk dengan langkah tenang. Suasana hening beberapa detik, namun ekspresi Prabowo tidak menunjukkan kemarahan. Justru ia menampilkan senyum tipis yang membuat suasana mencair seketika. Prabowo duduk di hadapan Raffi dan membuka percakapan dengan nada ringan. Ia menjelaskan bahwa dirinya memahami dunia hiburan seringkali menuntut spontanitas, dan tidak semua ucapan bisa dipikirkan panjang. Namun ia juga menyampaikan bahwa ada momen-momen tertentu yang memiliki nilai emosional mendalam, terutama bagi orang yang memikul tanggung jawab besar terhadap negara. Raffi mendengarkan dengan seksama. Ia menyadari betapa luas jarak pengalaman hidup antara dirinya dan seorang presiden. Meski begitu, ia merasa dihargai karena Prabowo tidak menegurnya dengan nada keras. Sebaliknya, Presiden mengajaknya melihat situasi dari sudut pandang yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ini bukan tentang sakit kulit atau lebay, tetapi tentang hubungan dua pemimpin yang telah melewati sejarah panjang. Percakapan berlangsung hangat dan penuh pemahaman. Raffi akhirnya menjelaskan maksud ucapannya yang sebenarnya, bahwa ia tidak bermaksud meremehkan atau mengejek. Ia hanya berbicara tanpa filter, seperti yang biasa ia lakukan pada ribuan penonton di live streaming. Prabowo mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti, tetapi menekankan pentingnya kesadaran bahwa setiap kata figur publik memiliki dampak. Ketika pertemuan selesai, Raffi merasa lega. Ada beban yang terlepas dari dadanya. Ia merasa telah belajar sesuatu yang tidak bisa diperoleh dari dunia televisi atau panggung hiburan. Ia disadarkan bahwa empati adalah bagian dari karakter seorang pemimpin maupun seorang entertainer. Dua dunia yang tampak berbeda ternyata terhubung oleh nilai yang sama, rasa hormat. Keluar dari istana, Raffi menatap langit Jakarta yang mulai merona jingga. Ia tahu bahwa perjalanan belum selesai, masih ada klarifikasi yang harus ia sampaikan kepada publik. Namun kini ia memiliki pemahaman baru dan perspektif yang lebih dewasa. Pertemuan itu menjadi titik balik yang ia butuhkan, bukan hanya untuk meredakan kontroversi, tapi juga untuk memperbaiki dirinya sebagai seorang figur yang dipercaya jutaan orang. Pagi berikutnya, suasana media sosial kembali riuh. Banyak yang penasaran kemana Raffi menghilang setelah malam sebelumnya tidak membuat pernyataan apapun. Publik menduga ia sedang menyusun klarifikasi panjang,
sementara sebagian pengamat mengira ia masih tertekan oleh undangan istana. Beragam teori beredar, namun tak seorang pun mengetahui bahwa Raffi sebenarnya sedang memantapkan diri untuk mengambil langkah yang benar-benar berbeda dari dugaan banyak orang. Raffi memilih menghabiskan pagi dengan merenungkan percakapannya bersama Presiden Prabowo. Ia mengingat bagaimana Prabowo menyampaikan pandangan tentang beban memimpin negara, hubungan dengan Jokowi yang telah melewati berbagai fase, hingga makna sebuah air mata bagi seorang yang terbiasa menahan perasaan. Pemahaman baru itu menggema dalam pikirannya dan membuka ruang refleksi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, manajernya terus menanyakan kapan ia akan turun ke publik. Tekanan dari berbagai pihak semakin besar. Produser program talk show, pemilik brand besar, hingga beberapa rekan artis meminta Raffi segera meredam tensi agar konflik tidak melebar. Namun Raffi ingin melakukan sesuatu yang bukan sekadar klarifikasi biasa. Ia ingin memberikan pesan yang membuat publik melihat sisi lain dirinya dan situasi yang terjadi. Di tengah kebingungan itu, sebuah ide muncul. Alih-alih membuat pernyataan lewat teks atau unggahan pendek, ia memutuskan untuk membuat rekaman video yang dirancang dengan penuh ketulusan. Tidak ada efek dramatis, tidak ada editor profesional. Ia hanya ingin berbicara jujur dengan latar kesederhanaan agar pesannya sampai tepat ke hati penonton. Keputusannya mengejutkan seluruh timnya, namun ia tetap pada pendiriannya. Selagi Raffi menyiapkan ruang kecil di rumahnya untuk melakukan rekaman, suasana politik di luar sana terus bergerak. Para pengamat merasa ada perubahan nada dari tim istana yang lebih menekankan pentingnya membangun komunikasi positif antara pemimpin dan figur publik. Beberapa analis bahkan melihat ini sebagai peluang pembelajaran sosial yang jarang muncul di masa penuh polarisasi seperti sekarang. Saat kamera sederhana itu mulai menyala, Raffi menarik napas panjang. Ia memandang lensa seolah sedang berbicara langsung kepada setiap orang yang pernah menontonnya. Tidak ada naskah yang ia baca, semuanya mengalir begitu saja dari hati. Ia menyampaikan bahwa ia telah belajar memahami makna empati dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas, terutama setelah bertemu langsung dengan Prabowo. Raffi kemudian menjelaskan bahwa komentarnya tempo hari muncul dari spontanitas, bukan niat mengejek atau merendahkan. Ia mengakui bahwa dirinya salah karena tidak mempertimbangkan perasaan orang lain, terutama ketika momen tersebut memiliki nilai emosional yang besar bagi dua tokoh penting bangsa. Ia meminta maaf dengan nada yang tulus, bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran yang muncul dari pengalaman nyata. Video itu diunggah tanpa judul sensasional. Hanya kalimat singkat, penjelasan dari saya. Namun begitu tayang, respon publik melesat seperti gelombang besar. Banyak yang terharu melihat ketulusan Raffi. Ada yang memuji keberaniannya mengakui kesalahan, ada pula yang menilai langkah itu sebagai refleksi kedewasaan seorang figur publik yang bertanggung jawab atas kata-katanya. Sementara video klarifikasi Raffi viral, suasana istana kembali tenang. Para staf komunikasi merasa lega karena situasi yang tadinya berpotensi menjadi besar akhirnya mereda dengan cara yang elegan. Mereka bahkan menyampaikan laporan bahwa publik ini melihat Prabowo dan Raffi sebagai dua sosok yang menunjukkan contoh kedewasaan di tengah suasana nasional yang sering tegang. Namun kejutan datang lagi ketika sebuah cuplikan beredar dari salah satu wartawan yang tanpa sengaja merekam Prabowo tersenyum saat ditanya tentang klarifikasi Raffi. Dengan santai, Presiden berkata, "Dia anak baik. Kadang kita semua perlu diingatkan bahwa kata-kata itu punya dampak. Yang penting dia belajar." Ucapan singkat itu menghapus sisa-sisa ketegangan dan mengirimkan pesan bahwa hubungan mereka kini baik-baik saja. Mengetahui hal itu, Raffi merasa beban di pundaknya perlahan terangkat. Ia merasa dihargai dan dimengerti, sesuatu yang tidak ia sangka ketika badai kontroversi pertama kali meledak. Kini ia memahami bahwa kritik, tekanan, dan sorotan publik adalah bagian dari perjalanan, tetapi bagaimana seseorang menyikapinya jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di permukaan. Sore hari, Raffi berjalan keluar teras rumahnya dan memandang langit yang cerah. Ia merasa ada bab baru yang terbuka dalam hidupnya, bukan sebagai selebritas, tetapi sebagai manusia yang belajar dari kesalahan. Ia tahu masih banyak hal yang akan terjadi, namun untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia merasa damai. Kesadaran baru itu menjadi bekal penting untuk melangkah ke bab berikutnya dalam perjalanan panjang antara dunia hiburan dan dinamika politik yang tak pernah berhenti berputar. Raffi terbangun keesokan paginya dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kontroversi itu terjadi, ia bisa menarik napas lega tanpa rasa sesak.
Teleponnya dipenuhi notifikasi, namun kali ini bukan hujatan, melainkan dukungan dan ucapan terima kasih dari para penggemarnya. Banyak yang mengatakan bahwa keberaniannya untuk bertanggung jawab membuat mereka kembali menghormatinya. Raffi tersenyum kecil, menyadari bahwa langkah sederhana bisa memiliki pengaruh besar jika dilakukan dengan hati. Di balik ketenangan itu, sebuah kejutan menunggu. Pagi itu, manajernya memberitahu bahwa beberapa organisasi kepemudaan mengundangnya sebagai pembicara untuk membahas etika komunikasi di era digital. Tawaran itu membuat Raffi terdiam cukup lama. Ia tak pernah membayangkan bahwa kontroversi yang semula memalukan justru membuka kesempatan baginya untuk menjadi contoh positif tentang kesadaran dan refleksi diri. Setelah berpikir sejenak, ia menerima undangan tersebut dengan keyakinan bahwa pengalamannya bisa membawa manfaat. Sementara itu, suasana istana semakin tenang setelah klarifikasi Raffi menyebar luas. Para penasihat presiden menilai bahwa situasi ini berakhir jauh lebih baik dari perkiraan. Bahkan ada yang menyebut bahwa momen ini secara tidak langsung memperlihatkan sisi manusiawi Prabowo dan sikap rendah hati Raffi sebagai figur publik. Kombinasi keduanya menciptakan narasi damai yang jarang terlihat dalam dinamika politik dan hiburan yang kerap memanas. Di salah satu sudut Jakarta, wartawan dari berbagai media berkumpul membahas perkembangan terbaru. Banyak yang mengakui bahwa kasus ini menjadi contoh menarik bagaimana hubungan antara tokoh politik dan selebritas bisa berubah dari potensi konflik menjadi kisah inspiratif. Mereka sepakat bahwa peristiwa ini menandai bab baru dalam cara publik menilai komunikasi tokoh-tokoh yang berperan besar dalam kehidupan sosial. Pada saat yang sama, respons publik terhadap video klarifikasi Raffi terus mengalir. Para penggemar membuat thread khusus berisi pesan-pesan dukungan. Mereka membahas bagaimana Raffi menunjukkan perubahan sikap dan perkembangan pribadi. Tak sedikit pula yang berharap Raffi bisa menjadi figur yang lebih bijak dalam menyampaikan pendapat. Gelombang positif ini menciptakan suasana hangat yang meredakan ketegangan yang sebelumnya menguasai lini masa. Sore hari, Raffi memutuskan untuk berjalan-jalan singkat ke sebuah taman kota. Ia ingin menikmati udara segar sambil merenungkan perjalanan beberapa hari terakhir. Langkahnya terasa ringan ketika ia menyadari bahwa ia telah melewati badai besar dan keluar dengan pelajaran berharga. Anak-anak yang mengenalinya berlari menghampiri dan meminta foto. Raffi melayaninya dengan senyum tulus, merasa lebih dekat dengan publik yang selama ini mendukungnya. Ketika ia duduk di bangku taman, seorang pria paruh baya menghampirinya. Dengan suara pelan, pria itu mengungkapkan bahwa klarifikasi Raffi membantunya menyadari pentingnya meminta maaf kepada keluarganya sendiri. Tanpa disangka, ucapan itu membuat Raffi terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa sebuah video sederhana bisa memberi dampak pada kehidupan seseorang. Momen kecil itu memperkuat keyakinannya bahwa perubahan tidak harus megah, cukup satu tindakan tulus untuk menginspirasi. Di tempat lain, Presiden Prabowo sedang bersiap menghadiri pertemuan penting terkait kondisi pemulihan mantan Presiden Jokowi. Meski agenda negara tetap padat, senyuman tipis sesekali muncul di wajahnya saat mendengar laporan bahwa situasi dengan Raffi telah mereda. Baginya, ini bukan soal popularitas, melainkan soal keharmonisan sosial yang harus dijaga agar publik tidak terus terpecah oleh hal-hal kecil. Ketika malam tiba, Raffi kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih jernih. Ia mulai menyusun konsep untuk acara kepemudaan yang akan ia hadiri. Ia ingin berbicara bukan hanya sebagai selebritas, tetapi sebagai seseorang yang pernah tersandung dan bangkit. Ia berharap kehadirannya nanti bisa memberi nilai lebih bagi anak-anak muda yang terus bersuara di ruang digital. Malam itu, sambil menatap layar komputer, ia menuliskan poin-poin penting tentang tanggung jawab komunikasi. Ia menekankan bahwa dunia digital memberikan kebebasan, tetapi juga menuntut kedewasaan. Ketika ia menulis, ia bisa merasakan bagaimana perjalanannya beberapa hari terakhir berubah menjadi bahan pembelajaran yang kuat. Tidak ada rasa malu, hanya rasa syukur. Menjelang tengah malam, Raffi duduk termenung sejenak. Ia menyadari bahwa tanpa sengaja, dirinya terlibat dalam sebuah proses besar yang mempertemukan empati, politik, dan dinamika sosial. Peristiwa ini mengubahnya, membuatnya lebih berhati-hati, lebih peka, dan lebih bijak. Ia menutup laptopnya perlahan, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Dalam hati, ia tahu bahwa bab berikutnya masih panjang. Namun satu hal pasti, ia bukan lagi Raffi yang sama seperti sebelum kontroversi itu terjadi.
Kini ia melangkah dengan pemahaman baru bahwa setiap kata memiliki kekuatan, dan setiap kesalahan bisa menjadi awal perubahan yang jauh lebih besar. Suasana rumah sakit berubah lebih tenang saat malam mulai merayap. Lampu lorong menyala redup, menghadirkan nuansa melankolis yang sulit dijelaskan. Prabowo berdiri dekat jendela, memandangi Jakarta dari lantai 8, sementara pikirannya kembali mengulang percakapan singkat bersama Jokowi beberapa jam sebelumnya. Ada nada yang tidak biasa, seolah seorang sahabat yang sedang lelah, bukan mantan pemimpin negara yang selalu tampak kuat di hadapan publik. Raffi Ahmad masih duduk di ruang tunggu, tampak gelisah meski mencoba bersikap santai. Ungkapan pedasnya di media sosial tadi siang kini terasa berat di pundaknya. Mungkin gue salah tangkap situasi, gumamnya lirih. Ia sebenarnya terpukul setelah melihat langsung bagaimana Prabowo kehilangan kendali emosinya di samping Jokowi. Tak lama kemudian, pintu ruang VIP kembali terbuka. Dokter keluar sambil merapikan masker, memberi sekilas senyum kepada Prabowo dan Raffi. Kondisinya stabil, hanya butuh istirahat total beberapa hari, ujarnya. Kalimat itu seperti angin hangat yang menenangkan, membuat kedua pengunjung menghela napas lega. Prabowo mengangguk, tetapi hatinya masih terasa berat. Ada beban moral yang tak pernah ia ungkapkan di depan siapapun. Selama ini Jokowi sering menjadi tempat bertukar pikiran ketika situasi negara memuncak. Kini, melihat sahabat sekaligus senior politiknya terbaring lemah, ia merasa seolah sebagian kekuatan dirinya ikut runtuh. Raffi berdiri, menyentuh pundak Prabowo pelan. "Pak, gue minta maaf. Gue tadi keburu komentar sebelum tahu keadaan sebenarnya. Kadang dunia hiburan bikin gue refleks ngomong spontan," katanya dengan nada menyesal. Prabowo menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kritik itu normal, Rif. Tapi ada kalanya kita harus melihat lebih dalam sebelum menilai." Ucapan itu membuat suasana berubah. Raffi menegakkan badan, menahan perasaan bersalah yang semakin menebal. Ia menyadari bahwa pendekatan Prabowo bukan seperti pejabat yang tersinggung, justru seperti seorang ayah yang menegur karena peduli. Itu membuatnya semakin malu pada diri sendiri. Ketika perawat lewat membawa catatan medis, Prabowo meminta izin untuk kembali masuk. Ia ingin memastikan Jokowi tertidur pulas tanpa gangguan. Dalam hati, ia bertekad menjaga hubungan baik ini seutuhnya, apapun opini publik di luar sana. Persahabatan mereka bukan sekadar simbol politik, melainkan ikatan yang teruji waktu serta badai kekuasaan. Di dalam ruangan, Jokowi sudah terpejam dengan napas teratur. Prabowo duduk di kursi kecil, memerhatikan wajah yang pernah menanggung kritik bertahun-tahun sebagai kepala negara. "Kau harus sembuh. Masih banyak yang harus kita bicarakan," bisiknya. Tidak ada jawaban, tetapi keheningan itu terasa seperti balasan yang penuh makna. Raffi memperhatikan dari luar, melihat sosok Prabowo yang selama ini dikenal garang berubah menjadi pria yang penuh kelembutan. Perspektifnya runtuh, ia menyadari betapa sedikit orang memahami sisi manusiawi para pemimpin bangsa. Kamera, decak kagum, hingga tekanan publik seringkali membuat masyarakat lupa bahwa mereka juga manusia. Biasa, ketika Prabowo keluar kembali, Raffi menyodorkan tangan. "Mulai hari ini, gue bakal bicara lebih hati-hati. Apa yang gue lihat tadi bukan sesuatu yang layak dibuat sensasi." Prabowo menyambut jabat tangan itu dengan hangat. "Yang penting kita belajar, Rif. Semua orang bisa salah, tapi tidak semua orang mau memperbaiki." Langkah mereka meninggalkan rumah sakit terasa jauh lebih ringan dibanding saat datang. Meski persoalan negara tak pernah berhenti, malam itu memberikan jeda bagi dua tokoh yang berbeda dunia, seorang presiden dan seorang entertainer, untuk memahami arti empati yang sesungguhnya. Dan di balik tirai kamar VIP itu, Jokowi masih tertidur damai, sementara Jakarta di luar jendela tetap bergerak tanpa henti. Namun satu hal kini pasti, persahabatan dua pemimpin besar itu makin kuat, dan Raffi membawa pulang pelajaran yang akan terus ia kenang seumur hidup.